Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Christina Niti, Prodi Manajemen dengan MPM 41250048. Pada kesempatan kali ini saya akan berkhotbah dengan tema tentang menggunakan masa muda untuk kemuliaan Allah. Pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan sebuah pesan penting tentang bagaimana kita sebagai kaum muda dapat menggunakan masa muda kita untuk memuliakan Allah. Ayat pendukung pada tema yang saya bawa yaitu terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dan perkataanmu dan tingkah lakumu dan kasihmu dalam kesetiaanmu dan dalam kekudusanmu. Refleksi kita untuk tema ini, yaitu dunia kita semakin dipenuhi dengan adanya tekanan pergaulan, media sosial yang menuntut perhatian, gaya hidup instan, dan tentang hidup yang bisa mengalihkan fokus rohani. Namun, di tengah semua itu, Tuhan tetap memanggil kita untuk hidup baginya. Bahkan sejak muda, masa muda adalah masa penentuan arah hidup. Apa yang kita tabur di usia muda itu yang akan kita tunai di masa depan. Masa muda adalah anugerah dan amanat dari Allah. Yang pertama, masa muda adalah masa kekuasaan dan potensi besar. Ayat yang mendukung yaitu Amsal 20 ayat 29. Hiasan orang muda ialah kekuatannya. Dan ayat yang kedua, Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptaanmu pada masa mudamu. Artinya, Allah memberikan energi, aktivitas, dan kemampuan bagi kaum muda bukan untuk disia-siakan, tetapi untuk digunakan bagi tujuan yang benar dan ilahi. Contoh ilustrasi, bayangkan sebuah anak panah di tangan yang salah. Anak panah itu bisa melukai. Tetapi di tangan orang pemanah yang ahli, anak panah itu bisa mencapai sasaran dengan tepat. Begitu juga masa muda. Potensinya besar tetapi harus diarahkan dengan benar. Poin yang kedua, menggunakan masa muda untuk menjadi teladan. Ayat utama yang sudah dikatakan dari awal, 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dan perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kekudusanmu. Yang pertama, teladan dalam perkataan, yang terambil dari Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Artinya, gunakan kata-kata yang membangun, janganlah bergosip atau menghina, dan menggunakan kata-kata yang negatif. Dan yang kedua, teladan dalam tingkah laku, yang terambil dari Matius 5 ayat 16. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Artinya, hidup jujur, sopan, dan bertanggung jawab. Contohnya di kampus, di sekolah, dan di rumah, dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang ketiga, teladan dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7. Barang siapa mengasihi, ia lahir dari Allah. Artinya, mengasihi teman, keluarga, dan bahkan orang yang sulit ataupun kesusahan. Dan yang keempat, teladan dalam kesetiaan, yang terambil dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkataan kecil, contohnya setia dalam pelayanan, setia dalam tugas kecil, setia dalam komitmen rohani. Dan yang kelima, teladan dalam kekudusan, yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya, kekudusan bukan berarti dari sempurna, tetapi hidup yang terus dibersihkan Tuhan. Poin yang ketiga, tantangan anak muda zaman sekarang. Yang pertama, godaan dunia maya. Terambil dari 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu hal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun.
Di situ mengatakan bahwa media sosial dapat menjadi berhala. Yang kedua, waktu terbuang. Yang ketiga, perbandingan hidup membuat insecure. Dan yang keempat, konten yang tidak memurni. Dan yang kedua, tekanan pergaulan. Ayat yang saya ambil Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Artinya, teman dapat membawa kita semakin dekat atau menjauh dari Allah. Yang ketiga, gaya hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan yang keempat, keraguan tentang masa depan. Terdapat pada Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku. Selanjutnya, poin yang keempat, solusi praktis untuk menggunakan masa muda bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Yang pertama, bangun kehidupan rohani yang kuat. Contohnya, doa setiap hari, saat teduh, baca Alkitab. Yang terambil pada Mazmur 119 ayat 105. Yang kedua, pilihlah pergaulan yang membangun. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Dan yang ketiga, gunakan teladan dan karunia bagi Tuhan. Ayat yang saya ambil 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai karunia. Contohnya, pelayanan musik, multimedia, sekolah minggu, pemimpin pujian, pelayanan sosial. Dan yang keempat, kelola waktu dengan baik, yang terambil dari Efesus 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada. Dan yang kelima, penuhilah pikiran dengan hal-hal yang benar. Terdapat pada Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, pikirlah semua itu. Dan yang keenam, masa depan kepada Tuhan. Terdapat pada Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Kesimpulan singkatnya, masa muda adalah kesempatan emas untuk memuliakan Tuhan. Kita dipanggil untuk yang pertama mengingatkan Tuhan di masa muda, yang kedua menjadi teladan, dan yang ketiga menggunakan talenta, karakter, dan kesempatan untuk melayani, dan kesempatan untuk bersinar bagi Kristus. Karena masa muda adalah waktu di mana hati masih muda dibentuk, dan yang kedua di mana masa depan sedang diletakkan fondasinya, dan yang ketiga di mana semangat dan kekuatan sedang berada di puncak, dan yang keempat di mana keputusan-keputusan rohani menetapkan arah hidup selanjutnya, dan yang keempat di mana potensi dan perkembangan atau justru dipadamkan. Tuhan melihat anak muda bukan sebagai generasi masa depan saja, tetapi sebagai alat di mana tangannya untuk zaman ini. Tuhan melihat anak muda bukan sebagai generasi masa depan saja, tetapi sebagai alat dalam tangannya untuk zaman ini. Ketika dunia berkata bahwa anak muda belum siap, Tuhan justru berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan." 1 Timotius 4 ayat 12. Kesimpulan besar dari pesan ini adalah bahwa setiap anak muda dipanggil bukan hanya untuk menjadi baik, tetapi menjadi teladan, bukan sekedar menjaga diri, tetapi berdampak, bukan sekedar hidup biasa, tetapi hidup untuk kemuliaan Allah. Inspiratif. Di sini saya mengajak kita, saudara-saudara muda, mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadilah generasi yang murni dalam hati, kuat dalam iman, aktif dalam pelayanan, berani bersaksi, bersinar bagi kemuliaan Allah. Biarlah masa muda kita tidak terlalu sia-sia, tetapi menjadi masa yang dipakai Tuhan untuk mengasihi buah yang kekal. Shalom, Tuhan memberkati.